PKS. Ini sahabat saya Bu, Bang Berkat Lauli Kurniawan dari Nasdem yang sudah hadir ya lebih dulu kemarin, luar biasa ini. Iya, betul. Nah, di sini ada Pak Abdurrahim Siregar dari PKS, ada Bu Mega dari Golkar, dan rencana ada Pak Subandi dari Gerindra dan anggota lain. Ya, Bu. Jadi makasih teman-teman advokat yang sudah hadir dan media yang hadir hari ini, dan kita ingin bahwa tidak ada lagi korban-korban seperti Bu Gia ke depannya. Bahwa negara harus memerangi namanya pungli, namanya preman dan seterusnya. Mungkin Bang Berkat bisa memimpin, silakan Bang Berkat, saya silakan. Ya, mungkin pertama terima kasih dulu buat pimpinan Komisi A DPRD Sumut ya, yang sudah merespon keluhan masyarakat. Jadi saya mau tegaskan Pak Ketua, ini bukan karena suku Nias, ini masalah Sumatera Utara. Dan kita punya gubernur yang punya jargon Sumut yang martabat, dan itulah yang kita tuntut hari ini, keadilan buat Ibu Gia dan anaknya. Jadi Pak Ketua sosial. Kemudian beberapa hari kemudian saya langsung berkunjung ke sini, dan hingga hari ini inilah yang terjadi, menjadi viral. Seakan-akan keadilan itu tidak berpihak, tidak ada keadilan bagi masyarakat kecil. Jadi makanya ibu ini menempuh jalur hukum, dan yang terjadi sekarang dia justru jadi tersangka. Ini sebenarnya jadi polemik di masyarakat. Ini yang menjadi persoalan kita sebenarnya. Bagaimana mungkin seorang ibu dan seorang anak perempuan yang masih usianya belasan tahun bisa menganiaya preman, bisa menganiaya laki-laki yang jumlahnya yang diketahui 4, mungkin bisa lebih jumlah mereka saat itu. Nah, makanya ibu ini sebenarnya sudah mengadu kemana-mana Ketua, dan barulah sekarang menjadi viral persoalan ini. Dan kami beritahukan juga kepada pengacara dan kepada Ibu Gia dan suami bahwasanya kalipun persoalan ini sudah ditarik ke Polda dan ke Polresta, bukan berarti kita puas persoalan ini sudah selesai begitu saja. Tidak, jadi supaya diketahui oleh pengacara dan ibu, kita datang di sini kembali untuk menegaskan bahwa kita menghargai upaya polisi untuk mengambil alih kasus ini, tapi tidak sampai di situ. Kita mau melihat hasil yang secepatnya. Itu sebenarnya kerinduan kita. Jadi kedatangan teman-teman ini Pak Ketua Komisi A, kami anggota ini Pak Rahim, itu Bu Megawati dan saya. Ada lagi Pak Subandi lagi dalam perjalanan, dia yang punya dapil di sini. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau ada bisa mewakili keluarga atau dari pengacara bisa menyampaikan sesuatu setelah ditarik di Polda, di Polresta, apa perkembangan yang sudah diberitahukan kepada, supaya kita bisa punya informasi begitu ya Pak. Baik, terima kasih. Saya mewakili tim kuasa hukum. Saya di Kardega SH. Kamilah yang mengawal terus diberi kuasa sama keluarga di kasus ini. Terima kasih dulu kepada bapak-bapak dari saya di sini. Ini sungguh luar biasa. Kami beritahukan perkembangan sejak ditariknya kasus ke Polsek. Dari Polda sudah beberapa kali datang ke rumah ini, investigasi, dan sudah sampai di TKP. Nah, hanya itu dulu sampai di sini. Semalam terakhir datang dari Polda. Dan rencana hari ini nanti sore mungkin kami ke Polrestabes Medan menanyakan bagaimana perkembangan ini. Karena kan dibelah dua ini, kasus siapa di sana dan di Polrestabes. Jadi sampai di situ dulu perkembangannya Pak. Oke, dari pihak keluarga, dari bapak atau suami atau Bu Gia, ada yang ingin disampaikan? Ada. Kalau aku, walaupun orang itu meminta damai waktu itu, tapi yang ku sampaikan Minta damainya kapan Bu? tanggal berapa itu? Itu hari itu kira-kira 3 minggu yang lalu pertama orang itu datang ke pajak. Orang itu siapa? Dia mengaku katanya dia abangnya si pelaku ini dia tugas di Aceh Tentara. Dengan si TNI. Jadi Ada temannya? ya ada temannya lah gitu. Jadi dia diajak ke kantor pajak, ngobrol-ngobrol. Dia bercerita tentang gimana lah kita selesaikan dengan cara kekeluargaan. Jadi aku jawab,
saya tidak bisa berpikir ke situ dulu. Masalahnya istri saya ini agak parah karena operasi besarnya agak udah berperdarahan gitu. Karena ini operasi besar 3 kali, karena 2 kali gigi melahirkan, baru gigi 1. Nah, jadi dari situ aku hari itu aku bilang kita masuk nama tanggal 8, keluar tanggal 11. Itulah dari awas itu. Jadi seterusnya tanya pengacara saya. Kalau bagian perdamaian ya terserah. Yang penting saya serahkan penuh sama pengacara saya. Jadi dibilangnya tolong kasih nomor sama saya. Maka aku teruskan kasih nomornya. Karena kita nggak bisa menjawab banyak-banyak sama orang itu. Jadi kedua kalinya nggak senang lagi mau datang ke rumah ini. Jadi datang ke rumah ini, jadi dia bercerita karena dia sudah siap bercerita sama saya. Terima dengan dia baik. Dia ini langsung ngomong, kata dia, Pak, maaf dulu, waktu saya dipijak-pijak, dipukuli situ, Enggak. saya Enggak sudah bang, bilangnya Bu Giang, jangan kita perpanjangkan masalah ini. Iya. Kita damaikan dengan secara keluarga. Nggak bisa Pak, karena nggak bisa, saya udah ditangani polisi. Keduanya yang 3 orang belum ditangkap. Kalau 3 orang itu ditangkap, aku bersedia damai di kantor polisi sana. Bagaimana nanti Kapolsek membilang damai? Nggak apa-apa, bilang sama dia. Tapi dibilangnya hanya kita berkeluarga aja lah. Adik-adikku itu salah bila si abangnya ini. Memang nggak kasihan kau, memang aku kasihan, tapi waktu dipijak-pijak aku itu ditendangi, dihajar preman yang 4 orang itu, adikmu itu sama anakku seperti binatang di matanya. Makanya aku nggak setuju damai, biar di kantor polisi damai. Aku bilang ditawari aku waktu itu 15 juta. Aku bilang sama dia, asalkan yang hancur berangku. Pak, aku bilang 10 juta lebih 15 juta. Tapi kalau itu enggak pikirkan. Pokoknya harus dibawa adik-adikmu itu dengan yang 3 orang itu di kantor polisi. Bagaimana nanti membela Kapolsek di sana, damai, oke, enggak apa-apa sama kami. Tapi harus aku meminta keadilan. Itu Ibu Ungap ada pendarahan. Iya. 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 Berapa kali berobat? Berapa kali? Di klinik, Pak, di klinik. Tadi kan aku bilang aku kesalahan awal tadi, dia waktu melahirkan Masuk Pak Subandi, ini Pak Subandi, apa namanya? Anggota dari RT. Saya jemput Pak Kades tadi. Mana Pak Kades? Pak Kades, saya Pak Kades. Dari Gerindra Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sudah menjadi tensi Sumatera Utara dan nasional, dan kita harus hadir ya untuk membantu masyarakat kita, warga kita. Apalagi ini perempuan, ibu-ibu ini salah satu pejuang mencari nafkah untuk warganya, dan kita harus memberikan Tetap prokes ya. prokes. Ya, karena kita berada di ruangan yang sempit. Pak Ketua, mohon izin mengingatkan. Jadi saya Pak Mati Gulo dari Koordinator Advokasi DPD HIMNI Sumut. Oke, Himpunan Masyarakat Nias Indonesia. luar biasa. Sejak ibu ini ditetapkan sebagai tersangka, kami mendukung PA untuk mengawal kasus ini Oke. sampai saat ini. Jadi yang ingin kami sampaikan, Pak Ketua, di situasi COVID begini, di mana-mana semua usaha lagi down, ada ibu-ibu yang untuk menafkahi 3-4 orang anaknya yang sekolah dengan berjualan, dimintai uang oleh preman, nggak dikasih, dibeli buta, dipukuli. Yang lebih sadisnya lagi Pak Ketua, oleh salah satu Beni ya kalau tidak salah ya, Iya. dijambaknya rambut si anak perempuan yang 13 tahun, Bukan si Dede. dijambaknya rambut mamanya, Si Dede, dihantukan si 2 Dede. kali. Si Dede namanya. Si Dede Dede, namanya. ya, si Dede. Sungguh sadis Pak Ketua. Jadi Pak Ketua, harapan kami melalui DPRD Provinsi dapat berkoordinasi dengan Polda Sumut supaya tolong kalau bisa ibu ini di SP3 kan. Terhadap laporan Beni ini, ibu ini di SP3 kan. Nah, tolong supaya benar-benar DPRD juga ikut mengawasi kinerja
kepolisian dari Polda Sumut. Itu saja. Terima kasih. Iya. Mbak Bandi, monggo. Ya. Mbak Bandi dapil dari sini. Yang lain-lain sudah. Sudah. Baik, terima kasih Ibu Iya, dan Pak. Bapak di rumah ini ya. Kami dari Komisi A ini hadir juga Pak Kades saya jemput tadi, penguasa tempat di sini. Juga ada dari himpunan asosiasi pasar ya. Iya, Pak. Turut prihatin ya terhadap kasus ini. Oleh sebab itu kita minta kepada pihak kepolisian sebagaimana saran-saran dari teman-teman tadi, ini proses P3-nya disegerakan supaya kasus ini tidak jadi momok bagi keluarga ini, sudah mendapat musibah malah jadi tambah berat lagi, menakutkan dalam situasi yang seperti ini. Betul, Pak. Kemudian kepada yang preman yang kita sebutkan tadi, ini harus dilakukan tindakan tegas ya, supaya jangan lagi terjadi hal-hal seperti ini terhadap para pengusaha yang menghidupi keluarga, memperjuangkan nasib untuk hidup, malah pedagang-pedagang ini diberikan beban yang cukup berat, dan kalau tak mampu main kasar pula. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi ya. Maka perlu saya ajak ini himpunan asosiasi pasar ya, ini pengurus asosiasi pasar Sumatera Utara ya, ini agar melaporkan juga ke DPP persoalan ini ya. Jadi karena pedagang pasar ada himpunannya, ini mohon perhatian dari DPP untuk memberikan statement mendukung ini, jangan pengusaha-pengusaha pasar ini menjadi objek ya. Mereka saya yakin maunya bayar kalau sesuai ketentuan-ketentuan peraturan ya. Tapi kalau di luar ketentuan-ketentuan ya mana mampu dalam situasi Covid yang seperti ini, bisa saja jualan udah syukur. Karena kemarin modal udah termakan, nggak bisa jualan sama sekali. Cukup. Ya. Jadi sekali lagi kepada Ibu dan Bapak di rumah ini sabar, dan kita minta nanti pihak kepolisian agar segera melakukan membuat SP3, kemudian nanti yang melakukan pemukulan ditindak tegas ya. Nah, terima kasih. Mungkin itu ada juga dari himpunan pengusaha pusat pasar ya, ini nanti membuat laporan, dan mereka sudah melapor juga ke DPR. Oke. Ya, sudah melapor ke DPR, sudah melapor ke Polda ya. Ini nanti mudah-mudahan sampai ke pusat. Terima kasih. Terima kasih Pak Bandi. Silakan Pak Misbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak, Bapak. salam sehat. Kami dari Asosiasi Pedagang Pasar Sumatera Utara kemarin itu sudah datang kembali ya, turut prihatin terhadap masalah ini, dan kami sudah melaporkan ke DPP. Kemudian Ketua DPP membuat surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Bidang Hukum Vokasi, Sekjen dan Ketua DPP langsung kepada Kapolri. Iya. Saya kirim kemarin ya, laporan surat ke Kapolri dan Iya. Kapolri. Meminta supaya ditinjau kembali, ya, langsung diambil tindakan oleh pihak Kapolri. Mungkin akan menginstruksikan Polda dan Polres agar hal ini dapat segera diselesaikan, dan ibu yang menjadi korban untuk dibatalkan itu, ya kan? Dicabut SP3-nya. Dicabut menjadi SP3. Terima kasih. Dicabut SP3-nya. Ya, SP3-nya. Jadi kita berharap ini segera dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia, dan masalah ini segera dapat terselesaikan, tidak berlarut-larut lagi, dan ini merupakan jadi pelajaran bagi preman yang berada di pasar di seluruh Indonesia. Iya. Ya. Nah, jadi tidak lagi, karena kita lihat, kalau kita lihat YouTube itu sehari-hari yang tukang parkir lah di Mamala, kemudian bus mau lintas di Pala, apalagi pasar ya, pedagang pasar ini kita perjuangkan supaya hal-hal tersebut tidak ada lagi
di pasar. Saya pikir itu. Terima kasih kami kepada bapak-bapak pimpinan dari Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, Pak Pandri, ya, kawan lain. Kiranya ini sama-sama kita suarakan dan mendapat perhatian dari pemerintah. Demikian, terima kasih. Izin menambahkan Pak Ketua. Jadi mungkin ini sebagai penegasan juga kepada pemerintah kabupaten kota yang mengelola beberapa objek pasar yang baik di Deli Serdang maupun di Kota Medan. Kita mau menyampaikan pesan kepada mereka hari ini bahwasanya supaya yang namanya iuran itu benar-benar itu yang ditegakkan dan dimintakan kepada para pedagang, begitu. Jangan ada iuran di luar iuran yang sudah ditetapkan, dan benar-benar para petugas yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh pemerintah, oleh perusahaan daerah pasar itu yang meminta. Kalau ada yang lain di luar itu harusnya para pengelola pasar ini harus bisa menegur, menangkap. Jangan dibiarkan preman itu berkeliaran di pasar-pasar kita, ya, terutama yang dikelola oleh pemerintah, begitu. Selama ini seperti ada pembiaran, ada iuran yang sudah ditetapkan, lalu ada lagi di luar itu yang, nah sepertinya pengelola pasar ini membiarkan preman ini berkeliaran di pasar itu untuk menagih-nagih uang tambahan, uang keamanan dari Ada pungli lah. ada pungli selain itu. Nah, jadi kita minta polisi untuk bisa, kalau bisa di setiap objek pasar itu ada pos polisi yang benar-benar 24 jam polisi hadir di situ untuk membantu para pihak keamanan setempat gitu. Kemudian seperti kita ketahui, ibu ini jualannya di pinggir jalan. Seharusnya pengelola pasar itu bijaklah. Para pengelola yang ada di pinggir pedagang kaki lima ini diberi tempat yang selayaknya, ya, diberi tempat yang selayaknya bagi mereka untuk bisa berjualan di tempat yang selayaknya juga, gitu. Sehingga hal-hal yang seperti ini ke depan tidak akan terjadi. Jadi saya mewakili teman-teman dari Komisi A. Nanti kalau ibu ini jualan, ibu nanti laporkan kepada kami jualan lagi, kita dampingi berjualan, kita antar berjualan di tempat yang sudah disiapkan oleh ini teman-teman yang dari asosiasi, ya. Usahakan nanti ibu ini kalau bisa dapat tempat yang layak. Kalau dia jualan kita bantu. Kita ini teman-teman nanti akan rembukan membantu bagaimana supaya ibu ini bisa berjualan lagi dan menghidupi anak-anaknya. Sudah mau 1 bulan lebih nih Pak Ketua, dia nggak jualan. Dari mana dia? Ini teman-teman pengacara ini semua ini apa ini Luar biasa semangat. ya luar biasa. Jadi teman-teman juga kalau ibu ini dikawal dengan baik, dia kan dari Nias bahasanya satu-satu lah. Jangan sampai di media itu dia salah bicara, ya. Tadi ada teman-teman yang di Kompas dia salah bicara dan minta maaf, jadi itu dipelesetkan seakan-akan ibu ini salah begitu. Jadi teman-teman, kalau yang tidak bisa dijawabnya biarlah pengacara yang supaya tidak bersalahan dan terjemahannya di luar nanti jadi berbeda. Ya, jadi bisa jadi kutip jadi. Nah, jadi tolong dijaga itu. Mohon ibu kalau diwawancara, saran kita dampingin kuasa hukumnya atau pengacaranya. Gitu. Kalau yang sudah masuk kepada substansi hukum, Iya. jangan lagi ibu ini yang menjawab. Iya. Kalianlah yang pengacara yang. Kalau riwayat bagaimana dia dipukul, biarlah dia itu menjelaskan. Tapi substansinya jangan lagi dia yang menjawab supaya tidak lari, ya. Ini ada Ibu Megawati, Bu Zilbua ini dari Nias juga. Monggo Ibu dari Golkar, silakan Bu. Lihat dari Golkar ini. Luar biasa ini. Sekandi kita. Ketua Nias, mungkin tadi saya lebih cepat ya Pak ya datang ke tempat Ibu Ghea, dan kami tadi sudah sedikit bercerita dengan suami dari Ibu Ghea. Setelah saya mendengar, saya sangat kasihan sekali karena seorang wanita yang berdagang di kaki lima dihajar habis-habisan karena pungli, pungutan liar
yang kita tidak tahu dengan alasan tadi memintakan pajak Bu ya. Uang lapak. Nah, jadi ibu ini mengatakan padahal kami sudah bayar. Saya mengatakan saya sudah bayar, Pak. Jadi apalagi yang saya bayar. Jadi disinilah kita tahu kalau pungutan liar itu sedang berkembang kembali ini di saat-saat COVID-19 ini. Jadi mudah-mudahan setelah nanti sudah ditangani oleh keamanan, mudah-mudahan pungli ini pun sudah tidak ada lagi. Jadi satu orang juga tadi ada anak kecil ini yang ikut di dalam penganiayaan. Kata Yang ikut dia niaya, Bu? iya, dia Pak. Rambutnya ditarik, ibu dengan anak, lalu diterangkupkan. Kan sangat kasihan. Jadi ini juga bisa menjadi satu kasus iya, kekerasan kepada anak. Jadi Ini bisa masuk ke Komnas ini. iya. Jadi kita mintakan bagaimana pemerintah bisa dapat menanganinya secepatnya agar kejadian ini tidak dapat terulang kembali. Demikian saja. Terima kasih Bu Megawati Sibuan dari Golkar. Kita mohon nanti Ibu bisa sampaikan kepada Ketua Umum Golkar yang kebetulan Wakil Gubernur agar menjadi perhatian kita semua, masuk pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Jaya. Ada Bang Karis nih. Bang Karis. Atau Bang Karis dulu Pak Karis. Parahin. Oh belum, tadi bilangnya udah ini kan. Silakan Karis. Intinya Saya dulu Pak Bisman ya. Gea dan Iya, keluarga para pengacara. Intinya kami hadir ke sini menunjukkan kepedulian kami agar hukum ditegakkan seadil-adilnya dan tidak pandang bulu. Kami minta Kapolda dalam hal ini Pak Panca Simanjuntak untuk tidak ada, saya katakan tidak ada 86 dalam kasus ini. Tidak ada suap dan tidak ada intimidasi. Ya, kita berharap kami hadir di sini adalah untuk mengintervensi keadilan. Bahasa saya intervensi keadilan karena keadilan ini harus diintervensi, bukan mengintervensi hukum. Kalau hukum nggak bisa diintervensi, tapi keadilan harus ditegakkan. Ya, oleh karena itu apalagi prosesnya sudah 1 bulan, kita berharap Pak Kapolda, karena ini adalah wewenang dia, untuk segera menyelesaikan kasus ini. Kalau siapa yang bersalah dan tentunya ibu harus dilindungi. Saya heran ini kenapa ibu jadi tersangka. Nah, ini pertanyaan besar bagi DPRD. Kalau bisa DPRD habis ini ketua bisa ke Polrestabes, kita berkunjung ke sana untuk mengintervensi keadilan tadi. Ya, bukan untuk mengintervensi hukumnya, hukum akan berjalan dengan baiknya. Mungkin itu. Terima kasih Pak Ibrahim. Pak Wisman, monggo Pak sebagai lurah. Kades ya, Kades. Monggo Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya hormati tentu tuan rumah ya, kemudian Bapak Ibu dari anggota DPRD Kota Provinsi Sumatera Utara, kemudian dari Asosiasi Pedagang, kemudian keluarga dari komunitas Nipus. Barangkali saya bisa bercerita sedikit. Ibu dia ini memang penduduk baru di kami, tapi kakaknya sudah warga kita. Kemudian TKP adalah Desa Bandar Kripa. Nah, jadi saya tertarik juga dari Bapak Ibu tadi dari Komisi A. Bahasanya memang persoalan pasar ini memang bagi kami sendiri menjadi hal yang memprihatinkan. Makanya kenapa terjadi kerusuhan, artinya memang yang diberi lapak itu di dalam sudah ada, tak ditempati, menggunakan lapak yang ilegal. Itulah mungkin dimanfaatkan oleh preman yaitu pipa. Sehingga pengguna jalan, kami pengguna jalan juga artinya disusahkan oleh pedagang. Jadi makanya dalam hal ini kalau untuk penegakan hukum tadi sepakatlah artinya ada pihak-pihak yang memang berwenang itu. Tapi memang kemarin sama-sama viral ini dari pihak si preman itu, istrinya mengadu kepada presiden melalui media minta perlindungan. Makanya saya bilang kalau itu bukan ranah kita ya. Kalau kami tentunya sebagai kepala desa maunya seluruh permasalahan bisa diselesaikan dengan damai. Soal cocok apa main, nah itu tentu tergantung mekanisme. Tapi intinya dalam kesempatan ini memang berterima kasih kami. Pertama artinya dengan viralnya ini kita menjadi terbuka mata kita terhadap permasalahan pajak di situ. Yang memang premanisme luar biasa. Sehingga dulu Pak Riki Prandana sebagai ketua DPRD saja di Deli Serdang nggak mampu menertibkan itu. 3 hari, seminggu kita tertibkan, setelah itu balik lagi. Sehingga mohon maaf,
setelah penertiban kami melakukan punya seragam ini malu lewat situ karena kami merasa dilecehkan oleh pedagang itu akibat apa? Ternyata karena di-backing oleh preman preman yang mau desain lapak ini karena dia mencari uang tambah. Jadi untuk kasus ini berharap semuanya bisa terbuka mata kita, kemudian memang persoalan pasar ini bisa ditertibkan, ditata dengan sebaik-baiknya, kemudian persoalan hukum bisa selesai dengan baik. Karena memang ibu juga hari ini susah tidak mencari nafkah, kemudian sama ternyata keluarga preman itu tidak dapat nafkah, terakhir istri yang mengeluh. Jadi kan mungkin ya bapak ini mungkin ada solusi yang lebih tepat bisa untuk dua pihak ini berjalan baik. Jadi memang bisa, kalau saya sih berharap bisa damai dengan baik, tapi ada penekanan, tidak ada lagi premanisme seperti itu. Karena jangankan ibu pedagang kami saja yang pemerintah kayaknya dilecehkan gitu kan. Nah, ini memang salah di mana? Biasanya kami kan level juga, pemerintahnya ada level-level kan. Jadi saya berharap itu mudah-mudahan dengan kunjungan bapak-bapak dari Komisi A dan semuanya ini bisa menyelesaikan persoalan dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tahu bahwa ibu itu ngambil pendarahan? Ya, seperti informasi. Karena kemarin Pak, si bapak ke kita hanya minta perlindungan. Mana tahu tiba-tiba preman nyerang ke sini, itu yang diminta sama mereka. Karena perlindungan hukum KPAI sudah turun, kemudian ini lawyer sudah turun. Jadi artinya kalau untuk ke situnya ibu ini nggak butuh. Kami hanya mendampingi, mana tahu preman lagi nyerang ke rumahnya, minta mohon Pak, mana tahu dia lihat. Itu yang disampaikan oleh bapak kemarin. Ya, jadi kalau dengar, jadi memang dari kalau dengar cerita ibu ini yang terzolimin, ya. Dipukul, ditendang segala macam, dan ini juga teman-teman harus memberikan privilege yang benar, kronologisnya segala macam, sehingga menjadi satu berita dan satu sumber utuh dia, jangan sampai simpang siur begini, ya. Kasih juga ibu ini kalau ternyata substansi dan permasalahannya bergeser ke yang lain seperti itu, begitu ya. Intinya Pak Ketua, apapun kesalahannya, ini perempuan, ini anak-anak, tidak boleh dikeroyok seperti itu. Itulah kunci dari apa yang Oke. Dari teman-teman media, ada mau bertanya? Dari RRI? Dari RRI? Oke. Ada satu lagi ya Pak. Waktu istri si Beni itu mau kasih di HP, meminta mohon sama Polsden. Waktu itu dia bilang kami meminta uang 150 juta. Itu nggak benar. Karena ada video waktu data orang itu di sini, abangnya dengan TNI yang datang ke sini meminta uang itu, membilang sama kami. Kita selesaikan dalam secara kekeluarga. Yang kami sanggup 15 juta. Mereka itu yang menawarkan sama kami, abangnya itu. Terus aku bilang kalau uang itu soal biasa. Waktu asalkan aku waktu belanja itu 10 juta lebih 15 juta hancur. Biar diserahkan yang 3 orang itu dulu di Kapolsek, baru damai. Baru kita membuat damai. Bagaimana membilang nanti Bapak Kapolsek baru terima aku. Karena aku bilang sama abangnya ini dengan Bapak TNI itu, Pak, waktu dikeroyoni aku itu masih ada di telingaku ini letak-letak sifat orang itu, tur sifat orang itu lagi trauma, suara sepatu orang itu. Aku bilang sama Bapak itu, tapi kalau kamu minta aku secara kekeluarga damai, aku enggak mau. Aku mau keadilan. Aku bilang sama abang itu. Dibilangnya enggak kasihan kau sama kami ini, Maendal. Memang kasihan aku. Tapi waktu adik-adikmu itu dengan teman-temannya itu mau keroyoni aku. Memukul itu, metendang di situ, mepija-pija di situ, seperti binatang. Aku bilang sama orang itu. Artinya intinya begini, Iya. ibu dan keluarga Kami nggak pernah meminta uang yang 150 juta. Orang itu yang mentawari pun sama kami 15 juta. ya, Aku nggak mau menerima. Aku bilang sama Kapolsek aja di sana nanti. dibicarakan soal Dibicarakan. Jadi Ibu dia
ucapan angka 150 itu tidak pernah terlontar dari mulut. Tidak pernah. Saudaraku pun ataupun acara pun belum ku dengar sama orang ini. Nah, ini perlu dijelaskan karena klarifikasi. Dia berbicara kepada Bapak Presiden, ya kan? Iya. Katanya Ibu meminta 150. Nah, ini kita clearkan gitu. Enggak benar itu. Ada video di situ. Ada bukti. Ada saksi ya. Ada bukti di situ. Chat juga ada. Ada. Dibilang orang ini nggak ada video. Ada video sama kami. Nggak tahu orang ini. Berarti waktu di sini Ibu ada saksinya, ada yang memvideokan bahwasanya memang tidak ada permintaan dari keluarga Ibu Gea 150 juta. Berarti itu karangan dari mereka. Mereka mengarang sendiri soal Iya. Mereka memutarbalikkan yang angka 15 juta Dia itu. menelpon lagi seperti itu katanya lagi. 15 juta juga ditawarinya. Mau Karena dari dengan zaman. mendengarnya video dia itu perhatian orang ke Ibu jadi nilainya jadi turun. Kan? Nah, ini perlu kita tegaskan bahwasanya Mereka 2 kali menawarkan Istrinya itu bohong. pertama 10 juta, yang kedua 15 juta. perlu kita tegaskan. Jadi clear ya bahwa Ibu tidak pernah meminta apapun. Enggak pernah. Dan mereka datang. Bisa aku sumpah Pak. Ya. Enggak pernah aku meminta uang 150 juta atau berapapun. Orang itu yang mau tawari kami 15 juta. Biar tahu Bapak ya. Awalnya 10 baru Karena aku nggak terima. Iya. Fitnah itu nggak terima. Bisa masuk lagi Ya dia. bisa Ibu laporkan ke Iya. Nggak mau aku terima. Kalau dia viralkan itu masuk IT nanti. Hampir ku viralkan karena ada video orang itu ku viralkan, marah si kakakku ini, jangan dulu. Enggak, video itu Ibu simpan dan Iya. kasih video. Makanya Dan kasih pengacaranya. jangan sampai udah dipukul lagi kami, dihajar-hajar suaminya dengan adiknya, teman-teman semua, teman-temannya itu lagi difitnah lagi aku mau minta uang. Udah lagi berapa kami ini? Ada salah dari penasihat hukum sedikit tambahkan Seven Jebuan. Oke. Tadi ada penegasan daripada Ibu Gea tentang isu atau informasi dari istri Benny yang mengatakan bahwa ada permintaan uang sejumlah 150 juta. Telah ditegaskan oleh Ibu Gea bahwasanya itu tidak benar dan itu adalah merupakan pengalihan isu kepada publik agar seakan-akan permasalahan ini kesengajaan dari Ibu Gea untuk meminta uang yang sejumlah seperti disebutkan oleh istri daripada Benny. Akan tetapi kami dari sisi penasihat hukum menegaskan bahwasanya isu yang sudah dialihkan oleh istri si Benny tersebut tidak pernah menghilangkan perbuatan pidana yang sudah dilakukan kepada Ibu Gea. Nah, kami juga dari pihak penasihat hukum Ibu Gea mengharapkan agar publik jangan mengkrisirkan kepada isu-isu yang tidak benar semacam ini, kemudian dijadikan bahan atau opini untuk seakan-akan Ibu Gea ini yang dipersalahkan. Kemudian diharapkan kepada jajaran Polri, baik daripada Pak Kapolda maupun daripada Pak Kapolres Medan, untuk bersifat objektif dan profesional dalam hal menuntaskan perkara ini, baik terhadap penangkapan bagi pelaku yang masih belum ditangkap, yang masih sedang liar. Kemudian begitu juga dengan penanganan perkara Ibu Gea ini yang ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Nah, ini Ibu Gea adalah sebagai korban, sebagai wanita yang di depan hukum adalah dianggap paling lemah dibanding dengan pria atau laki-laki atau seorang preman yang berbadan tegak. Nah, inilah diharapkan kepada kepolisian agar mengedepankan profesionalitasan dalam mengungkap kasus ini. Mungkin kami dari pihak itu yang kami harapkan kepada jajaran Polri. Demikian saja. Lagi? Saya kira Pak Ketua kita cukupkan lah karena kalau berlama-lama kita di sini udaranya tidak ini. Silakan Pak Ketua menutup. Intinya memang ada rencana kita untuk dalam waktu dekat mengundang Kapolda ke Komisi A atau ke DPRD. Tujuannya guna membicarakan soal ketentraman umum, ketertiban yang sedang berlangsung di Sumatera Utara. Tidak hanya sekedar kasus Ibu ini, tapi kita mau bicara semuanya. Ya, mudah-mudahan itu terjadwal. Nanti karena ada surat mereka juga udah masuk di Komisi A gitu. Nah, itu kita sudah terima. Makanya ada rencana Pak Ketua dan Komisi A untuk
melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak kepolisian menyangkut soal ketertiban umum yang sedang terjadi di Sumatera Utara ini. Jadi demikian dari kami, Ibu. Tidak ada yang mungkin bisa kami lakukan selain berdoa lah, itu dulu yang, dan kedua mengadvokasi kasus ini hingga tuntas. Kita sekali lagi saya katakan berterima kasih polisi sudah mengambil alih ke level yang lebih tinggi. Tapi bukan berarti kita puas dengan hal itu. Ya, kita mau dengan diambil alih penyelesaiannya lebih cepat lebih baik, kata Pak Yusukala. Jadi sehingga masyarakat kembali pulih lagi kepercayaannya terhadap penegakan hukum di Indonesia dan termasuk di Sumatera Utara. Jadi itu dari saya, Pak Ketua, silakan menutupnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah hadir di sini, sudah mendengar, dan inilah sesungguhnya peran dari DPRD sebagai wakil rakyat untuk mendengar jeritan suara aspirasi dari masyarakat. Dan kita tadi sudah sepertinya satu frame ya, bahwa memang Ibu Gia ini berdasarkan laporan beliau dan kuasa hukumnya adalah memang korban yang jelas-jelas telah dilakukan yang tidak manusiawi, dan ibu ini perempuan. Negara kita ini, negara Indonesia ini memberikan perlindungan pada semua anak bangsa, apalagi perempuan seperti itu. Apalagi tadi ada indikasi ada anak juga yang itu di bawah umur yang luar biasa dilakukan perbuatan dan semena-mena. Bahkan dari pihak sana juga datang untuk ngajak damai. Artinya memang sudah ada, memang sudah jelas kalau sekilas ya, ini kan kita dalam kondisi mengaku salah, tapi Ibu Gia tetap bahwa dia minta keadilan. Jadi ini harus menjadi perhatian dan atensi kita semua, bahkan Pak Presiden Jokowi dan DPR RI, bahwa Bu Gia itu minta keadilan, dan kita harus menegakkan keadilan, memberikan keadilan pada warga negara yang memang teraniaya. Negara harus hadir kepada warganya yang teraniaya, dan negara nggak boleh kalah terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan dalam perspektif hukum kita, Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian, dan salam dari pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara, Pak Baskami dan pimpinan lainnya kepada kita semua. Dan ini akan menjadi atensi kita semua, baik atensi dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, baik DPRD Provinsi Sumatera Utara maupun nanti DPR RI dan Pak Presiden, tentunya kita berharap seperti itu. Demikian Bapak sekalian, terima kasih banyak. Kita berharap keadilan ditegakkan dan Ibu Gia serta keluarganya diberikan perlindungan, dan masyarakat yang lainnya nggak boleh takut terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Dan kita insya Allah hadir sebagai untuk menegakkan, untuk menghadirkan sumut yang bermartabat. Allahumma fiqillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yahu Bu. Ayo kita foto dulu lah, Pak.